Halo sahabat matematika, kembali lagi bersama saya Jonathan Zebua, program studi pendidikan matematika semester 7 dengan NIM 221050118. Nah, kita akan melanjutkan materi kita tentang mata kuliah matematika lanjut. Ini masih posisi tentang turunan fungsi peubah banyak, di mana dosen pengampunya sebagai Mr. Istar Juniati Laulian PD dan saya sendiri sebagai penyajinya. Untuk itu, simak video berikut. Nah, ini kita masuk pada pertemuan ke-7 kita tentang limit dan kontinuitas. Adapun target capaiannya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menentukan nilai limit, yang kedua menentukan fungsi kontinuan fungsi dua peubah, dan yang ketiga dan terakhir ini yaitu menyelesaikan masalah terkait limit dan kekontinuan fungsi dua peubah. Nah, kita masuk yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu bagaimana limit fungsi dua variabel. Oke, nah pada bab ini kita akan berikan arti dari pernyataan di mana limit fungsi xy di mana ketika xy mendekati AB adalah L, maka secara intuisi kalimat ini itu dapat dimaknai dengan nilai fxy dekat dengan L jika titik xy ini dekat dengan AB. Oke, bagaimana konsepnya xy ini dekat dengan AB? Perhatikan grafik gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar ini dapat kita lihat bahwa di sini ada sumbu x dan sumbu y. Nah, pada saat titik xy itu dekat dengan L jikalau x ini merupakan A, ini y-nya dengan B, maka berarti xy itu dekat dengan AB, ini titiknya. Begitu. Kita lanjut. Ini adalah definisi dari limit fungsi dua variabel. Dikatakan bahwa limit fungsi xy ketika xy mendekati AB adalah L, maka artinya untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta besar 0 juga. Artinya berpadanan sedemikian sehingga 0 kecil dari jarak antara titik xy ini xy dan AB kurang dari delta, atau fungsi fxy nya itu mutlak dari fxy dikurang L kurang dari epsilon begitu. Untuk interpretasinya ini ada jarak antara xy dan AB, itu dipikirkan bahwa xy dan AB itu merupakan ini nanti penjabarannya, dimana ini jarak antara xy dan AB sama dengan akar dari x kurang a kuadrat ditambah y kurang b kuadrat, dan titik-titik yang memenuhi 0 kurang dari jarak antara xy dengan AB itu kurang dari delta juga adalah bahwa semua titik-titik dalam lingkaran itu berjari-jari delta kecuali pada titik pusat AB-nya begitu. Kita lanjut. Di sini ada sebuah gambar, coba diperhatikan. Di sini ada fungsi ini fungsinya z fxy, ini ada titik AB. Begitu, ini dari bentuk bahasa Inggris itu fxy it's between let epsilon and L ditambah epsilon for all xy inside the circle, dan ini posisi pada saat berpadanan dengan titik AB-nya. Nah, ini sebuah gambar yang berkaitan dengan limit fungsi dua variabel berdasarkan materi yang ini, definisi limitnya gitu. Oke, kita lanjut. Dari gambar tersebut beberapa poin itu yang harus kita perhatikan dari definisi limit fungsi dua variabel. Yang pertama yaitu jalur pendekatan dari titik AB itu tidak penting. Kenapa? Itu artinya bahwa jika jalur pendekatan yang berlainan menuju nilai-nilai L yang berlainan, maka limitnya itu tidak ada gitu. Yang kedua, perilaku dari fungsi xy di AB tidak penting, bahkan fungsi fxy bahkan tidak harus terdefinisikan di titik AB. Sebagai akibatnya dari pembatasan itu nolnya itu nanti akan kurang dari jarak xy dan AB-nya. Begitu. Kemudian di ketiga yaitu definisi diekspresikan sedemikian sehingga dapat diperluas ke fungsi tiga variabel atau lebih dengan menggantikan
titik x, y, dan AB nya itu dengan 3 variabel, yaitu ada x, y, z, dan abc, karena menggunakan 3 variabel. Nah, kemudian coba diperhatikan bahwa polinomial dengan variabel x dan y dapat dinyatakan dari titik f, x, y, z sama dengan ini ada sigma dari i sama dengan 1 sampai n, dan sigma j sama dengan 1 sampai m dengan c ij x pangkat i, y pangkat i, itu ya. Dan fungsi rasionalnya itu dalam bentuk x dan y itu dinyatakan dengan f x y sama dengan p x y per q x y, dengan p dan q ini polinomial dalam x dan y dengan asumsi q ini tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa teorema dari limit fungsi dua variabel. Ini yang pertama, yaitu jika fungsi xy adalah polinomial, maka limit fungsi xy ketika xy mendekati titik AB adalah AB. Yang kedua, yaitu jika fungsi xy sama dengan p xy per q xy dengan p dan q polinomial, maka limit fungsi xy ketika mendekati xy ke AB sama dengan p hb per q ab, di mana q ab tidak sama dengan 0, begitu. Lanjut, kita masuk pada teorema yang ketiga, yaitu jika limit p xy ketika xy mendekati AB adalah L tidak sama dengan 0, dan limit q xy ketika xy mendekati AB sama dengan 0, maka nilai limit p xy per q xy ketika xy mendekati AB itu tidak ada. Lanjut, kita masuk pada contoh. Ini ada example, hitung limit berikut jika ada. Yang pertama, yaitu limit x kuadrat y ditambah 3y ketika xy mendekati 1.1,2, dan di soal yang keduanya nanti limit x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 1 per x kuadrat dikurang y kuadrat, di mana ketika xy mendekati titik 0,0. Kita masuk pembahasan atau solusinya. Ini menurut teorema tadi, katanya bahwa limit x kuadrat y ditambah 3y dimana ketika xy mendekati titik 1,2 sama dengan 1 kuadrat dikali 2 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 8. Nah, yang kedua, yaitu fungsi kedua adalah fungsi rasional, sehingga tidak mempunyai limit karena nilai limit penyebut sama dengan 0. Nah, kita masuk pada example lagi, yaitu perlihatkan bahwa fungsi xy sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat. Itu merupakan tidak mempunyai limit di titik asal. Kenapa? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sumbu z-nya, ini titik fungsinya, ini f, ini dari titik x0 sama dengan 1, ini yang fungsi yang kedua itu yaitu fungsi 0, y sama dengan min 1. Nah, kira-kira begini gambarnya. Nah, coba diperhatikan, ini ada f0, y, ini x,0 sama dengan 1, begitu pula dengan bagian dari z-nya, ini z sama dengan min 1, z sama dengan 0 ini, dan ini z sama dengan 1. Nah, kira-kira begini gambar kenapa fungsi ini tidak mempunyai limit di titik asal. Kita lanjut. Adapun masuk pada solusinya. Di sini ada fungsi f didefinisikan di seluruh bidang xy kecuali titik asal 0,0. Di semua titik pada sumbu x selain titik asal, nilai f adalah fx0 sama dengan x kuadrat dikurang 0 per x kuadrat ditambah 0 itu sama dengan 1. Sehingga limit fungsi f untuk x, y dekat ke titik 0,0 di sepanjang sumbu f min x, yaitu maka dihasilkan limit
fungsi x0 di mana ketika x0 mendekati titik 0,0 maka limit x kuadrat dikurang 0 per x kuadrat ditambah 0 dari ketika x0 mendekati titik 0,0 sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama limit fungsi f untuk x y dekat ke 0,0 di sepanjang sumbu x min y dekat ke 0,0 di sepanjang sumbu y, maka dihasilkan limit fungsi 0, y ketika 0. Dengan cara yang sama, limit fungsi f untuk x y dekat ke titik 0,0 di sepanjang sumbu y, maka menghasilkan limit f 0, y ketika 0, y mendekati 0,0 sama dengan limit 0 kurang y kuadrat per 0 ditambah y kuadrat, dimana ketika 0, y mendekati titik 0,0 sama dengan min 1. Nah, ini kita masuk pada contoh berikutnya, yaitu carilah nilai limit yang ditunjukkan atau dinyatakan bahwa limit tidak ada. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu limit xy dikurang y pangkat 3 per x ditambah y ditambah 1 kuadrat, dimana ketika xy mendekati min 1, 2. Di nomor 2 yaitu limit x kuadrat ditambah y kuadrat per x pangkat 4 dikurang y pangkat 4, dimana ketika xy mendekati titik 0,0. Dan yang ketiga yaitu limit tan x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat, dimana ketika xy mendekati titik 0,0. Lanjut, kita masuk pada solusinya atau pembahasannya. Di soal pertama tadi, perhatikan ini ada limit xy dikurang y pangkat 3 per x ditambah y ditambah 1 kuadrat ketika xy mendekati min 1 dan 2. Artinya semua nilai-nilai variabel yang xy dan y ini itu kita gantikan dengan titik xy ini min 1, 2. Nah, min 1 ini sebagai x dan y nya ini sebagai 2. Oke, jadi kita substitusikan saja, sehingga min 1 dikali 2 dikurang 2 pangkat 3 kemudian per min 1 ditambah 2 ditambah 1 pangkat 2, sehingga ini menghasilkan min 5 per 2 begitu. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 2, yaitu limit xy ketika mendekati 0,0 itu dari x kuadrat ditambah y kuadrat per x pangkat 4 dikurang y pangkat 4 itu tidak terdefinisi karena fungsi itu tidak terdefinisi di sepanjang garis y sama dengan x. Beda dengan soal nomor 1 gitu. Lanjut, nomor 3 nya yaitu limit dari xy ketika mendekati 0,0 tan x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat. Itu kalau kita substitusikan dia akan mendapatkan limit sin x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat kali 1 per cos x kuadrat ditambah y kuadrat ketika xy mendekati titik 0,0, maka hasilnya 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, lanjut kita masuk pada capaian kedua kita, yaitu tentang limit fungsi dengan koordinat polar. Nah, di sini dalam kasus di sini limit fungsi dua variabel itu khususnya di titik asal itu dapat dianalisis dengan lebih mudah dengan mengubah fungsi koordinat polarnya. Nah, dalam hal ini poin penting yang perlu diingat bahwa titik xy itu ke 0,0 itu jika dan hanya jika R itu akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat ke 0 gitu. Dengan ekspresi ini, limit fungsi dua variabel itu diekspresikan sebagai limit variabel R saja. Coba perhatikan. Sini ada sebuah contoh. Hitunglah limit fungsi berikut jika ada limit sin x kuadrat ditambah y kuadrat per 3x kuadrat ditambah y kuadrat ketika xy mendekati titik 0,0, dan di soal yang keduanya itu limit xy per x kuadrat ditambah y kuadrat ketika xy mendekati titik 0,0. Ini kita akan harus mengingat dulu terlebih
dahulu tentang aturan L'Hospital. Oke. Pada saat limit fx itu jika x mendekati c, yaitu limit gx-nya itu ketika x mendekati c itu sama dengan 0 atau kurang plus minus tak hingga, dan limit f aksen x per g aksen x di mana ketika x mendekati c ada, maka limit fx per gx ketika x mendekati c sama dengan limit f aksen x per g aksen x ketika x mendekati c. Oke, lanjut di sini kita masuk pada solusinya. Dengan mengubah koordinat polar dan menggunakan aturan L'Hospital, maka itu diperbolehkan menjadi limit sin x kuadrat ditambah y kuadrat per 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat ketika x-nya mendekati titik 0,0 sama dengan limit sin r kuadrat per 3r kuadrat ketika r mendekati 0 sama dengan 1/3 limit 2r cos r kuadrat per 2r ketika r mendekati 0 maka sama dengan 1/3. Nah, setelah itu kita akan merubah koordinat polar sehingga memberikan limit xy per x kuadrat tambah y kuadrat ketika xy mendekati 0,0 sama dengan limit r cos theta r cos sin theta per r kuadrat di mana r mendekati 0 sama dengan limit cos theta sin theta di mana r mendekati 0. Nah, karena limit tergantung dari theta, maka lintasan-lintasan dari garis lurus ke titik asal akan menunjuk ke limit yang berlainan. Artinya, limit tidak ada untuk fungsi ini. Oke. Kita masuk pada contoh lain, yaitu kita akan mencari nilai limit yang ditujukan dengan koordinat polar. Yang pertama yaitu limit xy per akar x kuadrat tambah y kuadrat di mana ketika xy mendekati 0,0, dan yang kedua yaitu limit x pangkat 7/3 per x kuadrat tambah y kuadrat ketika xy mendekati 0,0, dan soal ketiganya yaitu limit x kuadrat y kuadrat per x kuadrat ditambah y pangkat 4 ketika xy mendekati 0,0. Oke, ini pembahasannya. Di soal yang pertama tadi katanya limit xy per akar x kuadrat ditambah y kuadrat ketika xy mendekati 0,0 sama dengan limit r cos theta dikali r sin theta per r di mana r mendekati 0, sehingga akan menghasilkan limit r cos theta dikali sin theta di mana r mendekati 0 sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada soal kedua, limit x pangkat 7/3 di per x kuadrat ditambah y kuadrat di mana xy mendekati 0,0 sama dengan limit r cos theta pangkat 7/3 ini diambil dari sini per r kuadrat di mana r mendekati 0, maka limit r 7/3 cos 7/3 per r kuadrat di mana r mendekati 0, maka limit r 1/3 ini kita manipulasi, kita matikan sehingga mendapatkan r 1/3 cos theta 7/3 di mana r mendekati 0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang ketiga yaitu limit xy di mana x kuadrat y kuadrat per x kuadrat tambah y pangkat 4 di mana xy mendekati 0,0. Lanjut. Ini kita masuk pada pembahasannya, maka berdasarkan soal ini akan menghasilkan limit r pangkat 4 cos kuadrat tambah theta sin kuadrat theta per r kuadrat cos theta ditambah r pangkat 4 sin pangkat 4 theta di mana r mendekati 0, sehingga menghasilkan limit r kuadrat cos theta dikali theta sin kuadrat theta per cos kuadrat theta ditambah r kuadrat sin pangkat 4 theta di mana r mendekati 0. Kemudian ini kita ubah menjadi limit r kuadrat cos kuadrat dikali theta sin kuadrat theta per cos kuadrat theta ditambah r kuadrat sin pangkat 4 theta di mana r mendekati 0.
Nah, di sini ada saran-saran yang harus kita perhatikan, bahwa yang pertama, jika cos theta sama dengan 0, maka fungsi xy sama dengan 0 juga. Yang kedua, jika cos theta tidak sama dengan 0, maka limit fxy itu conversion ke 0 saat r itu ke 0. Dengan demikian, bahwa limit fungsi xy di mana ketika xy mendekati titik 0,0 maka sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk pada capai pembelajaran terakhir kita tentang kontinuitas pada suatu titik, dimana definisinya begini. Kontinuitas pada suatu titik. Suatu fungsi fxy dikatakan kontinu di titik AB jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, f mempunyai nilai di AB. Yang kedua, f mempunyai limit di AB. Dan yang ketiga yaitu nilai f di AB sama dengan nilai limitnya, di mana limit fungsi xy ketika xy mendekati AB sama dengan f AB. Lanjut, ini ada teoremanya. Yang pertama, ini teorema komposisi fungsi. Jika sebuah fungsi dua variabel g kontinu di AB dan sebuah fungsi satu variabel f kontinu di AB, maka fungsi komposisi f bundaran g atau f komposisi g yang didefinisikan oleh f komposisi g kali xy sama dengan f g xy kontinu di AB. Ini ada contoh. Example, jelaskan titik-titik xy di mana pada titik-titik tersebut fungsi berikut adalah kontinu. Yang pertama ada hxy sama dengan 2x ditambah 3y per y kurang 4x kuadrat. Dan yang kedua yaitu ada fungsi xy di mana cos x pangkat 3 dikurang 4xy ditambah y kuadrat. Oke. Ini ada solusinya. Nah, kita masuk pada soal pertama tadi. Katanya titik hxy adalah fungsi rasional sehingga kontinu di setiap titik tempat kecuali titik yang menyebutkan penyebut 0. Penyebut y 4x kuadrat sama dengan 0 di sepanjang parabola y sama dengan 4x kuadrat. Dengan demikian, hxy kontinu untuk semua xy kecuali untuk titik-titik di sepanjang parabola y sama dengan 4x kuadrat. Kemudian di soal yang kedua tadi, fungsi gxy sama dengan x pangkat 3 dikurang 4xy ditambah y kuadrat kontinu untuk semua xy. Kenapa? Karena merupakan fungsi polinomial. Fungsi ft sama dengan cos t juga kontinu di setiap bilangan t karena merupakan fungsi trigonometri. Oke. Dengan demikian, fungsi fxy kontinu untuk semua titik xy. Nah, itu saja materi kita berkaitan fungsi berubah banyak, itu tentang limit dan kontinuitas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu saja materi kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Matematika cepat, mudah, cermat, menyenangkan.